Oke ya. Nah, ini sekarang kita sudah punya VirtualBox dan di dalamnya kita sudah install Debian yang sebelumnya. Nah, saya mau ngulang sedikit saja sebelum kita mau konfigurasi IP address pada Debian yang ada di komputer virtual ini. Kita harus pastikan dulu bahwa interface-nya sudah kita aktifkan dengan cara kita klik menu setting, kemudian kita klik menu network. Dan di sini ada adapter, ya adapter 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita sekarang pakai satu adapter dulu. Dan di sini kita bikin bridge seperti pada video sebelumnya. Dan kebetulan kali ini saya gunakan Linux. Di sini saya pilih bridge-nya itu ke WLP ini. WLP ini adalah wireless LAN. Kalau di Windows itu nanti namanya wireless LAN. Ya, disesuaikan saja. Intinya saya mau bridge dia ke wireless network. Kalau ENP ini Ethernet saya, kalau WLP ini wireless LAN saya. Nah, ini kebetulan saya gunakan Linux Ubuntu. Jadi penamaannya adalah WLP. Nah, setelah itu kita klik OK, sudah pasti ya. Nah, sekarang kita jalankan Linux Debian-nya. Nah, saat kita mau melakukan konfigurasi IP address, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ataupun ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Oke, ini Debian-nya lagi ribut ya. Nah, yang pertama adalah pastikan IP address dari komputer host. Komputer host itu adalah komputer yang komputer yang asli, komputer kita yang asli ya, bukan komputer kita yang virtual, bukan yang di VirtualBox, tapi komputer kita yang asli. Nah, ini DB-nya sudah ready ya, kita minimize dulu. Nah, di komputer yang asli, kita mau melakukan koneksi internet dari komputer yang asli ini ke komputer virtual. Komputer yang asli ini mendapat koneksi internet dari wireless. Kalau saya ini contohnya adalah Mikrotik misalkan. Nah, dari Mikrotik. Kalau kalian nanti bisa gunakan di rumah, kalian ujikan dengan menggunakan Android. Ya. Jadi nanti kalian gunakan Android hotspot, nanti kalian konekkan laptop kalian ke Android hotspot, nanti kalian cek IP address-nya. Nah, kalau di Windows kalian sesuaikan bagaimana cara ngecek IP address ya. Kalau di sini kita pilih intinya WiFi setting, kemudian kita pilih untuk melihat IP address-nya. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa IP address yang diberikan oleh server saya ke komputer saya bukan di VirtualBox ya, masih di komputer saya yang asli, yaitu 84. Ini kita copy dulu. Kita taruh di sini. IP-nya adalah 84. Kemudian berikutnya informasi yang perlu kita ketahui adalah default route atau kalau bahasa lainnya gateway ya. Default route ini atau bahasa lainnya adalah gateway itu 81. Nanti kalau kalian gunakan Android di rumah itu biasanya gateway-nya adalah 43.1 ya. 192.168.43.1 biasanya kalau hotspot Android seperti itu, 43.1. Kemudian lagi setelah gateway yang perlu kita tahu lagi adalah DNS. Nah, di sini ada DNS. Ini DNS-nya dari server saya seperti ini. Kemudian kita bisa ganti DNS-nya itu atau kita gunakan DNS Google ya, 84 kali atau 82 kali 42 kali. Nah, itu DNS dari Google. Kita boleh pilih salah satu. Ini yang saya dapat dari server saya, ini yang punya Google. Open DNS, boleh silakan dipakai. Nah, kita sudah dapatkan informasi itu. Lalu kita akan melakukan konfigurasi IP address pada Debian. Ya, tentunya kita harus login dulu. Di sini saya login sebagai root ataupun super usernya, masukin password. Password ketika kalian install. Jadi jangan lupa password ini. Nah, di Linux itu ada beberapa cara untuk melakukan konfigurasi sebuah file. Ataupun di Linux itu namanya everything is a file. So, semuanya itu dianggap file oleh Linux. Jadi kita harus tahu mana yang mau kita konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi IP address pada Linux, ya, file konfigurasi. Jadi Linux itu konfigurasinya dalam bentuk file, ya biasanya CFG ataupun bin dan lain-lain dalam bentuk file. File di dalamnya berisi teks. Nah, itulah file konfigurasinya. Jadi bukan
klik seperti itu, bukan ya. Kalau di Linux itu file. Nah, kita sebelum melakukan konfigurasi, di sini yang mau kita konfigurasi adalah network. Dan di sini yang kita perlu tahu adalah namanya path ataupun alamat dari foldernya. Ya, alamat foldernya. Tentunya folder yang berisi file konfigurasi. Oke. Nah, dalam hal untuk melakukan konfigurasi IP address, file yang perlu kita lakukan konfigurasinya itu ada di dalam folder slash. Nah, kalau di Linux seperti itu ya, slash etc slash etc slash ini otomatis ya. Oke, slash etc slash network slash interfaces pakai S. Berikutnya, setelah kita tahu ini adalah foldernya di mana file yang mau kita konfigurasi tersebut berada, kita namanya mau melakukan konfigurasi berarti ada yang kita edit, kita tambah, kita buang, kemudian kita simpan. Ya, ada yang mau kita edit, tambah, buang, ya, ataupun hapus, terus kita simpan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita tidak hanya melihat file tersebut, lalu kita harus melakukan perubahan data tersebut. Nah, di dalam Linux itu kita perlu yang namanya sebuah editor. Kalau di Microsoft Windows, contoh editor itu adalah Notepad ataupun WordPad ya. Notepad tahu ya di Windows ya. Nah, itu adalah contoh editor. Nah, kalau di Linux khususnya Debian ataupun Ubuntu, itu yang paling mudah untuk digunakan, nama editornya adalah Nano. Ini nama editor teks. Karena kita berbasis CLI ya, CLI. Kita berbasis CLI ataupun command line interface. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi dengan mengetikkan baris perintah. Jadi nggak pakai mouse. Di sini kita pakai keyboard saja karena kita ketikkan baris perintah ya, command line ya, baris perintah interface. Kalau yang berbasis GUI ataupun graphical user interface itu kita tinggal klik-klik dan kita bisa pakai mouse. Kalau di CLI nggak bisa pakai mouse, hanya murni kita pakai keyboard. Kembali ke Nano tadi. Nano ini adalah sebuah editor di dalam Linux, Debian ataupun Ubuntu dan beberapa Linux lainnya. Sebetulnya ada Nano, ada Pico, ada V ya, macam-macam. Tapi saya pilihkan yang paling mudah untuk digunakan yaitu Nano. Setelah itu, berikutnya kita perlu melakukan konfigurasi file. Formatnya adalah nama editor, spasi, slash, foldernya. Ya, nama foldernya adalah etc, kemudian network, interfaces. Nah, interfaces. Ini yang akan kita konfigurasi. Ya, lalu di sini kita jangan lupa setiap baris perintah itu kita tekan enter. Enter ini nggak diketik ya. Enter ini di enter ya. Tekan tombol pada keyboard, bukan diketik. Nah, langsung kita praktekkan di sini. Sini kita akan buat Nano etc, tekan tombol tab biar dia otomatis. Network NETW tab otomatis, slash lagi interface INT tab otomatis ya. Lalu tekan enter. Nah, kita akan dibawa ke file konfigurasi. Ini saya hapus dulu karena awalnya ini nggak ada. Artinya ini di kelas sebelumnya tadi ya, di kelas yang siang. Nah, kira-kira jadinya begini. Ini isi filenya. Yang ada di sini baru auto LO. Ya, auto LO itu artinya ya loopbacknya dari network interface Debian ini. Itu nggak kita pakai, yaitu punya Debian. Nah, yang perlu kita konfigurasi, Debian itu menamai interface-nya adalah ETH0, ETH1, ETH2 dan seterusnya. Jadi dia ETH. Kalau di Mikrotik namanya Ether, ya. Kalau di Debian ataupun Ubuntu namanya ETH. Jadi kita perlu lakukan konfigurasi manual. Sebenarnya bisa otomatis. Tapi kita bikin manual supaya kita bisa lebih fleksibel dan tidak tergantung IP address-nya dari DHCP server. Nah, di file konfigurasi ini sebentar saya save dulu. Nah, saya buka kembali. Nah, ini jadinya.
Nah, kita perlu mengetikkan beberapa perintah untuk memberikan IP address. Yang pertama, kita kasih baris seperti ini, allow hot plug. Ini boleh kita buat, boleh tidak sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, lebih bagus dibuat ya. Allow hot plug ETH0. Jadi dia akan berusaha mendeteksi ETH0 ketika ada koneksi ataupun tidak, secara kabel ataupun secara wireless, dia mendeteksi secara otomatis. Kemudian berikutnya langsung kita beritahu ke komputer server bahwa IP address-nya adalah, nggak pakai IP, tinggal address saja. Address-nya adalah IP address dari segmen yang diberikan oleh server tadi. Dari sini tadi kita sudah tahu bahwa IP address-nya, oke, ini saya samakan saja. Nah, IP address-nya tadi adalah 84. Ini IP address komputer host ataupun komputer yang asli. So, kita tidak boleh pakai 84 lagi karena itu sudah dipakai oleh komputer yang asli, komputer hostnya. Kita harus pakai IP address yang berbeda. Segmen tetap sama. Segmennya yang mana ini? 192, 168, 80. Nah, yang ini harus sama. Kita lihat juga gateway-nya seperti ini. Nah, kebetulan gateway itu IP-nya adalah 1. Gateway itu IP-nya adalah 1. Saya buat nomornya, saya buat dia di sini berwarna merah. Di sini teksnya berwarna putih. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, oke. Jadi gateway itu 1 ya. Depannya sama, 192.168.81. Kalau kalian pakai Android nanti biasanya 192.168.431. Nah, IP address-nya ini IP address komputer host, komputer yang asli. Nah, itu dia. Jadi, kita akan masukkan ke Debian ini berapa selain ini? Ya, mungkin kita masukkan, kita coba 5 ya. Kita coba 5. Nah, jadi ini sama. Ini kita buat sama. Sedangkan yang ini, itu kita buat berbeda. Nah, misalkan seperti itu. Jadi IP address-nya kita buat 192.168.85. Kemudian kita buat lagi ada namanya network. Network itu adalah IP pertama dari sebuah jaringan. Networknya sama 192.168.80 titik. Nah, karena network itu adalah alamat awal dari sebuah jaringan, maka IP-nya adalah 0. Ini nggak boleh dipakai. Jadi IP dengan angka 0 di belakang itu nggak boleh dipakai. Itu dipakai ataupun sudah dipesan untuk network. Kebalikannya, ada lagi namanya broadcast. Broadcast ini adalah IP terakhir dari sebuah jaringan. So, depannya sama. Belakangnya beda. Karena dia IP terakhir, angkanya adalah 255. Jadi ini saya bikin kuning lagi. Oke. Ininya hitam. Nah, ini juga sama begitu, broadcast. Ini seperti itu. Nah, yang ini 255 itu adalah IP broadcast, IP terakhir. 0 itu adalah IP network ataupun IP yang pertama, sedangkan IP di komputer kita adalah 80. Nah, kita sudah kantongi informasi ini. Kemudian kita tambahkan lagi setelah address, network, broadcast, netmask. Kita buat netmask. Netmask itu mask ya kalau pada komputer Windows. Netmask itu kita buat 255 3 kali terus 0. Netmask seperti itu. Kemudian kita buat lagi gateway. Gateway ini adalah IP address dari server. Di sini kita sudah lihat tadi gateway-nya adalah 192.168.80. Berarti di sini gateway-nya adalah 192.168.80.1. Ini adalah gateway. Nah, seperti itu. Ini netmask saya kuningkan juga biar seragam. Oke. Jadi ini yang perlu kita tambahkan mulai dari atas ini tadi.
allow hot plug, kemudian address, ini kita buat network, kemudian kita buat broadcast, kemudian kita buat netmask, dan terakhir kita buat gateway. Ini adalah IP dari router kita. Nah, sekarang setelah kita melakukan atau setelah kita observasi mengetahui IP address yang mau kita berikan pada komputer kita, maka kita perlu lakukan konfigurasi tersebut secara langsung ke Linux Debian-nya. Oke, ada satu lagi yang lupa, DNS. Oke, ada satu lagi yang lupa. Tadi namanya adalah DNS ataupun Domain Name Server. DNS ini kita gunakan kalau kita mau koneksi ke internet, dan memang itu yang akan kita lakukan. Nah, di sini tadi DNS kita sudah tahu bisa pakai DNS dari server, atau kita juga bisa pakai DNS yang default seperti ini, bukan default sih, umum ya. Kita pakai DNS Google. DNS-nya misalkan adalah 8888, misalkan seperti itu. Ya. Nah, setelah kita kantongi semua informasi ini, kalau di Debian tulisnya DNS name server. Oke. DNS strip name server. Nah, itu IP-nya adalah 84 kali. Oke, kita buat di sini warna kuning lagi. Sorry, salah. Di sini warna putih. Kemudian ininya berwarna merah, kuning ya. Oke, seperti itu. Nah, informasi yang ada ini kita masukkan ke dalam Linux Debian-nya. Ya, ini saya ulangi. Kita ketikkan nano spasi etc ya garis miring ataupun slash etc network, kemudian interfaces, enter. Lalu kita pilih barisan paling bawah dan kita tambahkan coding yang sudah kita buat tadi. Ya, allow hot plug ETH0. Jadi namanya ETH0. Nanti kalau kita bikin dua adapter, dua interface, nanti berarti berikutnya adalah ETH1. Kemudian di sini kita kasih tahu address 192.168.80.5. Kemudian network. Ini case sensitif, jadi ketika kita menuliskan harus benar-benar hati-hati ya. 192.168.80.0. Kemudian broadcast 192.168.80.255. Netmask 255 3 kali 0. Kemudian gateway adalah IP dari router internet kita 192.168.81. Di beberapa kasus gateway ini namanya adalah default route ya. Tapi kalau di Windows itu namanya gateway. Kemudian terakhir DNS name server. Kalau di Windows cukup DNS saja. Kalau di Linux namanya DNS strip name server. Kita buat punya Google. Nah, kalau konfigurasi file sudah kita rubah seperti ini artinya kita akan melakukan perubahan pada konfigurasi file. Kemudian kita tekan Ctrl O pada keyboard, Ctrl ditambah tekan O. Itu artinya mau melakukan penulisan. Di sini ada pesan file name to write etc network interface. Ya, kita tekan Enter untuk konfirmasi bahwa file ini akan disimpan. Kemudian untuk keluar dari editor ini Ctrl X. Nah, jadi di sini kita buat simpan dengan Ctrl ditambah dengan O, Enter, kemudian keluar, kita buat dengan Ctrl ditambah dengan X. Lalu kita restart service. Nah, nama service-nya adalah, kalau kita melakukan konfigurasi IP ini, nama service-nya adalah network. Ya, networking. Nama service-nya adalah networking. Format dari perintah service itu adalah /etc. Ya, ini auto ya. /etc init.d garis miring nama service. Nama service-nya apa?
yang mau kita restart. Ini perintahnya sama semua nanti. Kita hanya membedakan servisnya saja. Nanti di pertemuan berikutnya akan lebih jelas lagi. Berarti kita perlu melakukan restart service networking. Berarti kita ketikkan etc. Ini otomatis terus ya. Nah, etc init.d. Kemudian nama servisnya adalah networking. Kemudian restart. Ya, restart. Sebenarnya bisa kita pakai start atau stop atau restart. Nah, tapi kalau start ya start saja, kalau stop stop saja. Kalau restart itu dia stop dan dia start kembali. Nah, jadi sini kita langsung cobakan. /etc/init.d/networking spasi restart. Kembali ke sini, kita lakukan etc init.d networking restart. Enter. Nah, di sini ada pesan bahwa if down couldn't read interface, network interface, misplaced operation, if up couldn't read interface file, violate. Ada yang error di konfigurasi saya tadi. Ada misplace. Ada misplace itu berarti salah taruh. Kita lihat. Berarti konfigurasi saya ada yang salah kalau ada error seperti ini. Karena di situ ada violate. Kalau sudah benar dia akan ada oki berwarna hijau. Sekarang kita kembali ke konfigurasi tadi dengan cara mengetikkan kembali editornya nano spasi etc spasi network, bukan spasi ya, /etc/network/interface. Kita cek. Ada misplace, ada kesalahan peletakan. Oke, di sini ada yang kurang. Di sini ada yang kurang memang. Di sini kita kan tadi mau bikin ini IP address-nya secara manual, artinya statik, bukan DHCP. Jadi kita harus kasih tahu dia interface, ya, interface inet internet ETH 0, ya, interface inet ETH 0, interface ETH 0, inetnya adalah statik. Interface ETH 0 itu adalah statik. Kalau kita mau buat dia DHCP, kita tinggal DHCP seperti ini. Dan kita nggak perlu mengetikkan informasi yang ada di sini, karena dia akan otomatis mendapatkannya dari server. Nah, di sini kita belajarnya memang manual dulu. Jadi di sini jangan DHCP. Di sini kita buat statik. Interface ETH 0 inet statik. Jadi di sini ada yang kurang. Kita tambahkan di sini interface ETH 0 inet statik. Ctrl O lagi karena kita merubah, enter, Ctrl X, lalu kita restart lagi servisnya. etc init.d networking restart. Nah, kalau kalian bisa lihat di situ ada OK reconfiguring network interface done. Selesai. Sekarang untuk memastikan bahwa IP address yang kita buat tadi adalah 80.5 itu berhasil, kita ketikkan perintah if config untuk melihat IP address yang sudah dibuat. Nah, kita lihat di sini if config. Nah, di sini belum ada, kita buat sekali lagi. Restart lagi, mungkin belum selesai restartnya. Kemudian kita buat if config lagi. Ternyata belum. Nah, kalau tidak berhasil beberapa kali restart service, IP address-nya masih belum masuk, kita lakukan reboot dengan perintah init spasi 6. Ya, reboot Debian-nya. Perintahnya adalah init spasi 6. Kita restart Debian-nya, komputer servernya kita restart dengan perintah init spasi 6. Terkadang kalau kita restart beberapa kali masih belum mau, kita harus reboot servernya supaya dia betul-betul restart semua servisnya dari awal. Oke, sekarang dia sudah masuk ke proses restart. Oke, kita login. Nah, sekarang kita langsung saja if config. Nah, kalau kalian lihat tadi cuma ada LO di sini. Kalau sekarang dia sudah ada ETH 0. Kalau bisa lihat kursor saya di sini, sudah ETH 0. Kalau tadi LO saja, sekarang sudah ada ETH 0-nya yang sudah kita config. Kalian lihat baris ini di bawah kursor saya, di bawah ETH 0 ini, baris kedua setelah ETH 0 itu ada inet addr 192.168.80
cocok dengan yang kita konfigurasi tadi. Ya, yang ini. Berarti sudah masuk IP address-nya. Nah, sekarang kita coba uji dengan cara ping ke gateway dulu. Gateway ini kita ping ya 80.1, memastikan koneksinya ada. Ping ke gateway 192.168.80.1. Connect. Ya, reply. Sekarang kita uji koneksi ke internet dengan cara ping ke website, misalkan facebook.com. Nah, ke Facebook sudah connect. Ini kan pingnya jalan terus ya. Kalau di Windows 4 kali ping, dia stop sendiri. Kalau di Linux enggak. Sebelum kita tekan Ctrl C, dia tidak akan stop. Sekarang saya tekan Ctrl C, dia stop. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat sih sebenarnya IP address dari Facebook itu. Di sini kalian lihat kursor saya ini, IP Facebooknya adalah 69.171.250.35. Itu adalah IP dari Facebook. Jadi kita bisa buka Facebook dengan IP. Ini kita buka di sini. Oke, kita akan buka Facebook dengan IP. Ya, kita lihat di sini IP-nya adalah 69. Kemudian 171.250.35. Kita enter. Nah, kita bukakan tadi dengan IP address, tapi yang terbuka tetap Facebook, ya. Facebook.com. Sekarang kita ulang lagi, kita bukanya IP address, ya. IP address nih ya yang kita ketikkan. Oke, kita buka tab baru deh. Ini kita copy, tutup, buka baru lagi. Lalu di sini kita pastikan IP address-nya, enter. Yang kebuka tetap Facebook. Berarti IP Facebook tuh ini. Kita bisa tahu IP Facebook. Nah, inilah nanti gunanya yang namanya next pelajaran selanjutnya adalah DNS, Domain Name Server. Jadi sebenarnya Facebook ini adalah sebuah server yang juga connect ke sebuah jaringan internet seperti itu dengan IP address. Jadi komputer dengan IP address ini 69.171.250.35, ya, nggak tahu dia di mana server Facebook yang ini. Di mana di dalamnya terdapat file-file website dari sebuah halaman Facebook. Ya, ada web servernya, ada hostingnya di sana. Kita nggak tahu dia hosting sendiri atau bagaimana. Yang jelas domainnya facebook.com, IP addressnya adalah ini. Berarti kita menuju ke komputer tersebut. Nah, dengan domain name server, maka seharusnya kita perlu mengingat IP address ini. Kita tak perlu lagi mengingat IP addressnya. Kita cukup ingat facebook.com. Facebook ini kadang-kadang dia berganti-ganti IP address. Ya, mungkin ini sekarang masih IP yang ini. Bisa jadi nanti malam dia ganti IP. Atau mungkin besok pagi dia ganti IP demi keamanan seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu kalau dia mau ganti IP 10 kali sehari pun kita nggak perlu risau. Kita cukup ingat facebook.com. Nah, itu adalah salah satu aplikasi DNS server ataupun domain name server. Nah, itu prinsipnya. Nanti kita akan ujikan di Debian ini untuk membuat sebuah halaman domain name server. Nah, itu sudah jalan sekarang sampai konfigurasi internet. Dan ini kita coba ping lagi, misalkan ping ke google.co.id. Nah, itu juga reply ada IP Google. Atau kita juga bisa ping ke sar.ac.id. Nah, kita lihat di situ IP sar.ac.id. Pingnya agak macet ya, mungkin ini hostingnya masih lokal di kampus ya, mungkin ada problem jaringan. Nah, kita capture di sini IP address-nya untuk sar.ac.id adalah 3667.250.227. Kayaknya belum berubah ya. Kita coba buka sar. Di sini 36 ini ya. 3667.250.227 ya. 3667.250.257. 227. Sekarang kita buka tab baru. Nih, 36.67.250.227 ini dia. Nah, IP address ini untuk keperluan pembelajaran ya, jangan diganggu-ganggu. Ini adminnya mantap nih. Oke, 3667.250.227. Ini IP address dari sar.ac.id. Enter. Nah, otomatis dia lari ke sar.ac.id. Itulah tugas DNS, Domain Name Server. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, domain stemikamicriau.ac.id berubah menjadi sar.ac.id. Oke. Nah, ini websitenya. Ada Sylvie di sini ya. Epistemic Amikriau Intelligent Virtual Information. Aku adalah robot layanan. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sekarang sudah membuat install Debian, kemudian konfigurasi IP address, sampai koneksi ke internet dengan menggunakan mesin virtual, tapi koneksi internetnya real. Dan ini konfigurasi Debiannya juga real, bukan simulasi. Ya, betul-betul real di Debian yang sesungguhnya. Hanya saja Debiannya kita install di komputer virtual karena keterbatasan komputer ataupun lab untuk networkingnya.
Nah, jadi ini ada beberapa hal yang mungkin sudah kita catat dari awal tadi untuk perlu kalian ketahui ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi ping ke internet. Misal facebook.com. Oke, itu saja. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Kira-kira sampai sini paham nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Hesti, mana Hesti? Agak ribet juga caranya Pak, Oke Hesti ya. Gimana Infoject ini siapa? Tolong ganti namanya dengan nama asli. Infoject ini siapa? Tolong di rename namanya ya. Biar saya bisa Ini tahu. Pak. Gimana Zeki? Saya Saya nggak bisa dengar suara Zeki dengan jelas. Mungkin teman lain bisa bantu yang dengar suara Zeki. Tolong di report ke saya apa yang dikatakan Zeki. Saya nggak bisa mendengar dengan jelas Zeki. Coba mungkin lewat chat saja Zeki. iya tadi apa itu Pak? Pakai laptop saya tadi Pak. Oh, pakai laptop maksudnya? Tadi kan buka di Oh, laptop iya iya. namanya itu. Yang Infoject tadi itu Zeki ya? Ya, Oh, oke oke. Berarti dua device masuk ke sini ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa langsung sambil dipraktekin ya. Oke, mungkin Dodi, Hesti, Michael, Rahmadi, Wahyudi, dan Zeki ada yang mau ditanyakan mungkin nggak dari yang barusan kita bahas ini? Baru IP address dan koneksi ke internet, simple sekali sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau jelas nggak yang saya jelaskan gitu? terlalu cepat juga sih Pak. Gimana? Terlalu cepat. Ya terlalu cepat ya. Sebenarnya kan ini videonya udah ada ya. Videonya sudah ada yang kita upload kemarin, yang sudah saya share kemarin kan sudah ada juga sebenarnya videonya. Cuman ini saya hanya mengulang. Kalau sekarang kan ada interaksi. Kalau video yang saya share kan cuman begini ya. Ini cuman video, jadi kalian cuman tonton, nggak bisa bertanya. Kalaupun bertanya di komen ataupun kalian ke WhatsApp. Nah tujuannya saya ulang sampai konfigurasi ini secara live streaming seperti ini kita bisa berinteraksi. Jadi bagian mana yang kalian tidak paham bisa langsung kalian tanyakan gitu. Kalau instalasi DB-nya sudah oke. Kalau untuk eh, konfigurasi ini tadi, ini sudah kita buatkan langkah-langkahnya, rangkumannya, walaupun cuma selembar halaman Word ya. Nah, tapi ini adalah langkah-langkahnya. Dan video ini juga nanti akan saya share. Video ini kan saya rekam. Saya rekam nanti kayak akan upload juga ke YouTube untuk kalian tonton ulang. Kalau mungkin terlalu cepat, jadi misalkan saya terangkan gini, kalian bisa pause dulu, kalian perhatikan, ataupun kalian ulang-ulang lagi itu bisa. Tapi nggak apa-apa. Oke Pak, oke. Pak, Ngerti saya ya? mau nanya Pak. Ya, siapa? Silakan. Saya mau nanya Pak, kalau di reboot nggak mau juga gimana caranya Pak tadi Pak? Kalau di reboot nggak mau juga, pasti ada yang salah. Pasti. Ya, karena ketika kita restart seperti ini, ya, kita buat etc spasi etc slash ini titik d slash networking restart, kita enter seperti ini, dia akan ada, ini kan ada warning satu, kemudian setelah warning ada oke. Kalau oke ini pasti udah beres gitu, ya pasti udah beres, nggak ada yang salah. Tapi kalau di sini tadi kayak yang saya yang pertama tadi kan ada violet, itu pasti ada yang salah. Kalau yang restart itu tujuannya begini, kalau kita sudah restart biasa gini pakai service, ternyata ini masih belum oke, ini sudah oke tapi IP addressnya belum nampil, baru kita pakai init spasi 6 untuk merestart keseluruhan sistem. Nah seperti itu. Tapi kalau sudah kamu restart pun tetap nggak keluar IP-nya, bisa dipastikan konfigurasi di interfaces tadi salah. Pasti ada yang salah gitu. Mungkin satu baris, kayak saya tadi tinggal satu baris dia violet. Ya, yang ifs eth0 init static. Nah itu kurang. Barisan itu tadi saya lupa masukkan yang ini. Satu baris ini aja kurang, dia violet hasilnya. Jadi kita tahu kalau ada pesan error seperti itu, pesan errornya kita baca dulu apa yang error. Itu pasti ada yang salah. Overall kalau memang cuman restart biasa seperti ini nggak mau, IP addressnya tetap nggak berubah, kita restart sistem Debian-nya dengan perintah init spasi 6, itu restart. Kalau shutdown, init spasi 0, itu shutdown. Begitu. Gimana? Paham Pak? Oke. Jadi nanti Dodi dan semuanya yang lain, kalian cobakan sampai konfigurasi
internet ya, tapi ini nanti untuk tugas berikutnya. Ini untuk tugas yang UTS kan kemarin cuma sampai instalasi ya. Yang UTS nanti kalian tambahkan konfigurasi IP address ini sampai koneksi ke internet. Internetnya dari mana? Bisa dari Android saja. Dari Android connect ke laptop secara wireless pakai hotspot. Nanti Debian-nya connect-kan juga ke bridge ke wireless dari laptop tersebut. Sampai seperti yang saya buat di video ini, dia bisa ping ke Facebook, bisa ping ke sar.ac.id ataupun ping ke website internet lainnya. Nah, itu tapi inti untuk tugas. Kalau untuk ETS cukup sampai instalasi saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin bagian ini sulit Pak, bagian yang ini agak susah atau gimana? Silahkan ditanyakan. Kita akan diskusikan. Karena sekarang kita bisa berinteraksi karena kita live streaming. Silahkan. Mungkin yang lain, Wahyudi, Rahmadi, ataupun Esti. Di bagian UTS tuh Pak yang susah Pak. Gimana? Yang bagian yang kemarin saya WhatsApp Bapak di WA tuh, Pak. Sampai sekarang masih tetap black screen ya Pak. Iya, kamu sudah coba yang saya sudah coba yang saya sudah bilang berkali-kali juga untuk install Mikrotik. Coba install Mikrotik. Lagi coba download file isunya sih Pak. Cuman jaringan kampung nih selalu error gitu Pak pas di download Pak. Mungkin malam nanti coba ulang download Pak. Oke, jadi gini, tujuan saya suruh kamu coba install Mikrotik dulu di VirtualBox itu tujuannya adalah ketika memang permasalahan itu ada pada VirtualBox-nya akan ketahuan. Berarti nanti kalau mau install Mikrotik juga bakalan black screen juga. Tapi ternyata kalau kamu install Mikrotik di sini, install Mikrotiknya ternyata nanti bisa, berarti kemungkinan dari ISO Debian-nya. Kalau memang yang lainnya sudah selesai gitu. Soalnya itu agak susah ya, error seperti itu jarang terjadi. Biasanya itu bisa dipastikan operating systemnya ya, Windows-nya, operating systemnya yang bermasalah atau mungkin ngeblok service dari VirtualBox-nya atau yang lain ya. Sebenarnya kalau buat Mikrotik itu sebentar saja. Mikrotik itu juga ISO-nya tidak besar. Misalkan seperti ini ya. Saya coba cek ISO ya, Mikrotik. Nah, ini ada ISO Mikrotik. Mikrotik itu ISO-nya cuman 21 mega. Enggak seperti Debian sampai giga ya, cuman 21 mega. Kecil. Oke, jadi saya coba misalkan saya buat sebuah file baru. Saya buat di sini Mikrotik itu sangat cepat instalasinya. Makanya saya suruh bikin Mikrotik saja supaya bisa kita contohkan. Nah, kita klik seperti ini ya, Mikrotik nanti pilihnya Linux dan order Linux. 256 aja sudah cukup. Kemudian next. Dan di sini nggak usah 8 giga ya, sekitar 200-400 lah, 1 giga lah mungkin udah lebih dari cukup kalau untuk Mikrotik ya. Next. Selesai. Sama caranya setting. Pindah ke storage. Sebelumnya ke sistem dulu, floppy-nya dibuang. Kemudian hard disk yang paling atas, optikalnya di bawah, floppy-nya dibuang. Hard disk paling atas, optikal di bawah, floppy dibuang. Lalu masuk ke storage pada bagian empty. Klik di sini. Lalu choose a disk file. Lalu kita tinggal browse di mana posisi Mikrotik itu. Misalkan di sini. ISO open. Sudah jadi seperti ini, tinggal klik OK, lalu jalankan. Mulai kita start, kita lihat berapa lama yang dibutuhkan untuk Mikrotik nih untuk diinstal ya. Kita klik start. Ini kita pilih Mikrotik, start. Ini yang error adalah seperti ini kan error ya. Saya klik start. Error. Nah, bukan black screen ya, error. Kita lihat di details. Di sini errornya sama saya, ini errornya adalah USB HC. Ya, USB HC. Oke, kita jangan lanjut instalasi dulu. Kita klik setting. Cari USB. Ini ada HC. Mungkin dia nggak support USB 2.0. Dia supportnya USB 1.1. Kita pindahkan ke 1.1. Kita klik OK. Lalu kita coba. Nah, jalan kan? Nah, ini instalasi Mikrotiknya jalan, nggak black screen. Mikrotik ini cukup ringan proses instalasinya. Nah, ini kita pilih all. Install, kemudian no, yes, bikin. Nah, ini dia sudah otomatis sedang proses instalasi. Paling cepat, instalasinya paling cepat, nggak sampai 1 menit sih, biasanya beberapa detik aja udah selesai. Makanya saya suruh uji coba dengan Mikrotik. Kalau Mikrotiknya lancar, aman, nggak ada masalah, berarti bukan VirtualBox-nya, melainkan mungkin ISO Debian-nya ataupun settingan Debian-nya ada yang salah. Ini udah selesai. Tinggal klik
enter. Cuman beberapa detik kan, nggak nyampe, paling 15 detik tadi ya. Udah selesai. Kemudian sekarang mikrotiknya udah jadi. Nah, ini udah jadi. Loginnya tinggal admin, passwordnya kosong. Nah, ini sudah mikrotik. Nah, ini sudah mikrotik. Udah jadi mikrotiknya. Kalau sudah sampai seperti ini, berarti nggak ada masalah dengan VirtualBox kamu. Ya, saya shutdown. Nah, nggak ada masalah dengan VirtualBox. Tapi kalau install mikrotik tadi hitam juga, black screen juga, berarti permasalahannya pada sistem operasi atau VirtualBox-nya. Ya, biasanya sistem operasi ngeblok VirtualBox dan hal-hal yang lain. Itu perlu diperiksa lebih lanjut. Begitu. Nah, ini Jadi nanti kalau saya minta konsultasi sama Bapak, bisa Pak kan? bisa dong. Oke Pak. Oke. Makasih, Pak, ya. Yuk, yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Pak, kita udah belajar mikrotik, Pak. Gimana? Kita belajar OS mikrotik nanti, Pak. Mikrotik nanti mungkin kita akan pelajari jika waktunya mencukupi, nanti kita akan pelajari. Yang jelas kita gunakan Debian ini dulu sampai nanti mungkin sampai ke, saya rasa sampai ke DNS kali ya, sampai ke DNS baru nanti kita akan coba ke mikrotik. Karena mikrotik OS, itu Pak. gimana? Yang OS kan, bukan hardware. Bukan yang OS. Mikrotik Ya, yang seperti barusan saya install itu kan OS-nya, bukan hardware. Karena kalau hardware susah kan, nggak semua punya hardware kan. Kalau saya hardware mikrotik sih banyak, ada macam-macam, yang ada yang indoor, ada yang outdoor, macam-macam sih. Cuman saya praktik di sini bisa sih pakai LAN, saya tampilkan ke sini. Cuman kan kalian praktiknya susah kan nggak ada. Kalaupun ada mungkin beberapa dari kalian saja mungkin yang ada gitu, mungkin dari kantor atau gimana ya. Kalau kita masuk ke lab ya mungkin ada, di lab itu ada mikrotik kita punya. Nah kalau kita online seperti ini kan nggak ada gitu. Jadi kita belajarnya OS seperti yang barusan saya tunjukkan, itu kan saya install OS-nya. Jadi memang ya OS-nya OS mikrotik kan itu trial kalau sekarang ya, berbayar. Ya bisa juga sih, ada beberapa cara. Kalau yang versi 5 tadi itu bisa dihack itu sampai level 6. Tapi yang versi terbaru itu agak susah ngehacknya. Lisensi 5 berarti gampang dihack gitu ya, Pak. Maksud saya mikrotik yang versi 5 ya, bukan lisensi. Versi 5 itu ada beberapa website yang menyediakan lisensi key-nya. Jadi dia bisa dipakai sampai level 6. Tapi sekarang kan sudah versi 6 ke atas itu sudah agak susah mencari itunya. Salah cari kita dapat ransomware. Kalau sudah dapat ransomware, habis data kita kena encrypt semua, bahaya ya. Jadi untuk pembelajaran ya kita gunakan itu juga nggak apa-apa. Dia trialnya kan 1 kali 24 jam dia akan nggak bisa dipakai lagi atau restart sendiri seperti itu. Gimana? Jelas kira-kira? Pak, lisensi mahal ya, Pak? Lumayan. Kalau yang level 4 aja ada yang jual sekitar 400-an ribu. Level 4. Ya, paling kecil itu level 4 ya. Kalau kita beli hardware mau kita upgrade sudah dapat level 3 paling kecil. Jadi kita mau upgrade itu level 4. Tapi kalau kita install sendiri biasanya nggak ada level berapa, nggak ada lisensinya. Kita harus input lisensinya. Kalau level 3 saya nggak pernah beli. Kalau level 4 tuh ada yang jual 400, ada yang jual 700 gitu ya, macam-macam tergantung yang jual gitu. Kalau dia dapatnya free untuk dijual kembali mungkin dia bisa jual lebih murah. Tapi kalau memang kita beli di situsnya Mikrotik ada sepertinya ya. Kita coba lihat. Mikrotik lisensi, level 4. Harga, mungkin ada di sini ya. Shopee juga sudah jual lisensi ya. Shopee juga sudah jual lisensi. Ini biasanya orang yang ikut pelatihan mikrotik terus dapat lisensinya. Biasanya lisensi versi 4 terus dia jual. Nah ini ada macam-macam harganya. Ini saya bilang tadi ada yang jual 350.000 ya, ada yang jual 700, ada yang jual 300 juga. Tergantung dia dapetinnya gimana. Tapi kalau di website resminya Mikrotik itu agak sedikit mahal ya. Kita coba di sini. Ya di websitenya Mikrotik kan artinya memang resmi dari Mikrotik. Sebenarnya lisensi itu juga didapat resmi, cuman kadang-kadang kan dia dapat nggak artinya mungkin nggak berguna sama dia pakai lisensi yang lebih tinggi, jadi dia jual lisensi yang dia punya mungkin dengan harga yang lebih murah daripada nggak laku, mungkin seperti itu. Nah ini di resminya mikrotik.co.id lisensi versi 4 level 4 itu harganya 475.000 ya, setengah juta lah kalau bahasanya ya. Lebih ini. Nanti dilihat di sini ya. Nah, ini level 4. Kalau level 5, level 6, level 7, yang paling tinggi Mikrotik itu level 6. Saat ini level 6, nggak tahu besok pagi berubah ya. Nah, di sini lisensinya ada banyak, kita bisa beli di sini. Nah, ini kita bisa lihat, ini yang ada yang Doom ya, ini level 4. Kalau Doom itu agak mahal 800-an. Doom itu
Mikrotiknya udah ada di sini, lisensinya udah ada di sini. Jadi kita tinggal tancap. Ini kalau kita gunakan PC, tapi udah jarang dipakai orang. Nah, yang sering sekarang lisensi file lisensinya itu yang dijual. Jadi kode lisensinya itu kita copy dan kita paste. Ini level 5 harganya cuma 930.000. Ya. Kemudian lagi lisensi 6 harganya cuma 2.580.000. Ya, cuma 2.580.000 ya. Ini lisensi paling tinggi itu adalah level 6. Kalau untuk mikrotik gitu. Jadi nanti kita nggak usah mikirin lisensi, kita pakai yang trial saja. Karena kita untuk tujuan pembelajaran kita pakai yang trial. Nah, itu sekilas tentang mikrotik. Mungkin kalau ada yang mau kenalan, nanti kita coba pakai OS mikrotik juga di materi tertentu lah. Nanti kita cukupkan ini sampai web, sampai DNS. Setelah itu mungkin kita akan coba mikrotik gitu. Ada pertanyaan mungkin yang lain lagi? Silakan, bagus pertanyaannya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang black screen nanti dicoba mikrotiknya. Yang tadi terlalu cepat, nanti ini rekamannya saya share ke YouTube, nanti saya kasih linknya, mungkin bisa di pause, dicoba, diketik, nanti pause lagi terus diketikkan gitu. Jadi nggak akan ketinggalan ya. Karena ini live sih kak, saya harus kejar-kejaran dengan waktu, karena kita juga sampai maghrib, jadi ya kalau nggak sampaikan nanti materinya. Yang jelas rekamannya ada, nanti bisa ditonton ulang dan bisa di pause gitu. Oke, baik Pak. Gimana? Iya baik Pak, nanti saya coba tonton ulang. Oke, dan ini juga akan saya share ini. Yang ini catatan mungil ini akan saya share juga di Classroom. Gitu, nanti silakan diklik linknya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Hesti, mana Hesti? Dari tadi diam aja. Hesti udah nyampe rumah belum Hesti? Di perjalanan? Udah, Pak. Udah. Gimana Hesti? Paham nggak? Apa? Paham nggak? Kurang, Pak. Kurang paham di bagian yang mana Hesti? Yang tadi, Pak, yang pengisian IP address itu, Pak. Mungkin gini Hesti. Kurang paham karena mungkin nggak dicoba, karena kita kan masih menghayal ini ya. Nah, masih menghayal kalian mungkin ini dengerin saya ceramah gitu ya. Jadi nanti ini tujuannya videonya saya share. Kemudian kan kemarin saya juga sudah share yang proses instalasi. Yang ini, video yang ini kan sudah saya share juga nih instalasinya. Yang barusan kita buat ini tadi adalah konfigurasi IP address. Jadi langkahnya adalah di UTS kan itu tugasnya adalah buat video untuk melakukan instalasi seperti yang saya buat. Tujuannya apa? Supaya kalian mencoba mempraktekkan hal tersebut. Karena kalau kalian sudah mempraktekannya itu akan tahu nanti. Seperti tadi ada yang bilang ada yang punya dia black screen. Nah, jadi ada ketahuan, oh kelemahannya di sini black screen. Nanti mungkin yang lain nanti ada yang mungkin IP address-nya nggak mau dimasukin dan lain-lain seperti itu. Jadi harus dicoba dulu ketika sedang proses mencoba sesuai dengan yang sudah diajarkan. Ternyata ada kendalanya itu di-share. Pak, ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Tuh, jadi nanti kita akan cari solusinya. Tapi kalau cuma kita tonton terus kita pikirkan atau kita khayalkan agak sulit untuk dipahami Hesti. Jadi Hesti dari video ini nanti saya share, cobakan langsung di laptop. Jadi nggak ada bedanya kita belajar di lab. Jadi kamu cobakan di laptop sesuai dengan yang kita pelajari ini. Ketika ada kendala, disitulah kita ketemu troubleshoot-nya. Jadi kan nggak mulus-mulus saja ya. Nggak mungkin kita lihat udah pasti 100% itu. Saya aja tadi salah ya. Ketika nggak masukin events init static, kelupaan masukin ini. Error kan? Violate tadi IP address-nya. Nah, seperti itu. Jadi cobakan. Setelah dicoba nanti bakalan ketahuan. Oh, errornya di mana? Error itulah yang akan kita cari. Untuk saat ini PR-nya yang black screen tadi belum tahu. Cuman tadi saya sudah suruh coba, teman kamu yang black screen tadi. Coba install Mikrotik dulu. Kalau bagus, lancar, berarti mungkin Debian-nya. Kalau sama-sama black screen, ada permasalahan antara VirtualBox dengan sistem operasi yang kamu gunakan. Mungkin firewall-nya ataupun antivirusnya dan lain-lain itu ada sesuatu di antara mereka gitu. Ada yang nggak beres, tapi itu perlu analisa lebih lanjut. Gitu Hesti. Gimana Hesti? Oke Hesti? Iya, Pak. Oke, dicoba di rumah ya. Dicoba. Ini semua untuk semuanya, bukan untuk Hesti aja. Dicoba. Karena setelah dicoba nanti bakalan tahu kalian apa yang error, apakah kalian bisa ataupun tidak, akan tahu. Kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu ya. Tadi yang coba bisa ini begitu dijalankan kok black screen terus. Kenapa dia bisa tahu black screen? Karena dia sudah mencoba. Makanya dia tahu kok black screen gitu. Kalau nggak dia akan nggak bisa nyebut ini bisa black screen gitu, nggak akan bisa nyebut kalau dia belum coba. Nah, itu tandanya dia sudah mencoba.
Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ulangi sekali lagi untuk absensinya. Oh, saya belum input ya. Absensinya saya absensi ulang dulu. Ini ada Hesti hadir ya. Madodi hadir. Hadir. Madodi. Hadir Pak. Oke, Michael. Hadir, Pak. Oke, Rahmadi. Hadir Pak. Wahyudi. Hadir Pak. Zeki. Hadir Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Saya kirim data. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalaupun nanti misalkan ini ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa japri saya kayak teman yang tadi. Juga bisa melalui WhatsApp grup juga boleh, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita closing? Baik Pak. Boleh Oke, Pak. kita closing ya, karena sudah azan juga terdengar dari sini nih. Terdengar dari sini azan di sana ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya di perkuliahan ini. Saya ucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.